Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat dan hidayatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi mengenai sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan. Dan tidak lupa pula sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, BPJS Kesehatan merupakan wujud komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu aturan penting dalam penyelenggaraan layanan ini adalah sistem rujukan berjenjang. Sistem ini dirancang untuk memastikan layanan kesehatan yang tepat, efisien, dan adil bagi seluruh pesertanya. Perkenankan saya menjelaskan mekanisme rujukan berjenjang secara ringkas namun jelas. Yang pertama, peserta BPJS Kesehatan wajib memulai pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama atau FKTP seperti puskesmas, klinik dokter, klinik atau fasilitas sejenisnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. FKTP inilah pemeriksaan awal, pengobatan dasar, dan penapisan dilakukan. Jika setelah pemeriksaan di FKTP terdapat indikasi medis yang memerlukan pemeriksaan lanjutan, tindakan spesialis, atau perawatan yang tidak dapat dilakukan di FKTP, maka dokter di FKTP akan menerbitkan surat rujukan menuju fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau biasa disebut dengan FKTL, seperti rumah sakit rujukan. Surat rujukan ini memuat tujuan rujukan, singkat riwayat penyakit, dan alasan medis yang jelas. Selanjutnya, di FKTL, pasien akan mendapatkan pemeriksaan spesialis, penanganan yang lebih kompleks, pengobatan lanjutan, dan tindakan bedah apabila diperlukan. Setelah penanganan selesai atau saat kondisi sudah stabil, pasien dapat dirujuk kembali ke FKTP untuk tindak lanjut dan pemantauan rutin. Hadirin yang berbahagia, perlu saya tekankan pula adanya pengecualian penting dalam sistem ini, yaitu jika pasien berada dalam kondisi gawat darurat. Peserta yang mengalami kondisi kegawat daruratan medis boleh dan harus langsung mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat FKTP dan FKTL tanpa perlu surat rujukan terlebih dahulu. Contoh kondisi darurat mencakup perdarahan hebat, kecelakaan berat, sesak napas parah, dan kehilangan kesadaran, atau kondisi lain yang mengancam nyawa. Setelah pasien dinyatakan stabil, pihak rumah sakit akan melakukan verifikasi administrasi dan jika perlu, mengatur rujukan lanjutan atau komunikasi dengan FKTP peserta untuk kelanjutan perawatan. Mengapa penting bagi kita untuk memahami dan mentaati aturan rujukan berjenjang ini? Pertama, rujukan berjenjang membantu penggunaan sumber daya kesehatan secara efisien, sehingga fasilitas rujukan tidak terbebani oleh kasus-kasus yang seharusnya dapat ditangani di FKTP. Kedua, alur ini memastikan pasien mendapatkan layanan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan medisnya, sehingga kualitas perawatan dapat meningkat. Ketiga, kepatuhan terhadap prosedur rujukan membantu proses klaim dan administrasi BPJS Kesehatan, sehingga peserta tidak mengalami hambatan dalam memperoleh layanan dan fasilitas yang menjadi haknya. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh peserta BPJS Kesehatan yang hadir hari ini untuk gunakanlah FKTP sebagai langkah pertama ketika merasa sakit atau membutuhkan layanan kesehatan non-darurat. Simpan dan gunakanlah surat rujukan dengan baik ketika dokter merujuk Anda ke FKTL. Selanjutnya, pada kondisi darurat, segera datang ke IGD terdekat tanpa ragu. Keselamatan adalah prioritas utama. Ikuti petunjuk medis dan administrasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan agar proses pelayanan berjalan lancar. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, marilah kita jadikan sistem rujukan berjenjang BPJS Kesehatan sebagai bagian dari kebiasaan sehat bersama. Patuhi prosedur, hormati peran setiap fasilitas kesehatan, dan utamakan keselamatan. Dengan cara ini, pelayanan kesehatan nasional dapat berjalan maksimal dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Semoga informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.